Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, itu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera, dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang bagaimana bule-bule daripada Eropah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang sungguh menarik ini. This is Mario. He's giving up Europe to become Indonesian. Saya sudah siap jadi orang Indonesia. After almost 10 years living here, I've decided, me and my wife and our kids, that it's time for me to join the Indonesian community because I love it here. Mario also has a restaurant chain called The Balkan, and it's growing very popular with locals. I tried some of the food and I can see why. How do you say tasty in Romanian? Gustos. Gustos. Super. Oh my god, enak is gustos. That's incredible. And then if you want the sambal thing which you like, I do. just a little bit, and then bite it. Hot, spicy. Oh, wow. My friend, he was becoming Indonesian as well, but he failed because he didn't know how to sing the Pancasila. So what I'm gonna do, I'm gonna make sure that I will learn it and gonna sing it not once but 2 times in the front of the president of Indonesia. Why do you think Indonesians love your food? Reason they love it is first because it's relatable to the, how you call that, Middle Eastern flavors, and second, unique. We are the only one, so I think you have to try. Jadi gini, kalau belum pernah makanan Balkan, harus datang di tempat kami biar coba sesuatu yang belum ada di mana-mana. Kita satu-satunya. Terima kasih banyak. Check out The Balkan restaurant, as they have a number of locations throughout the country. And share this video to someone who would love this food. Terus aku lahir di Jerman gitu. Ada rencana balik pulang Jerman nggak? Oh enggak ada Enggak. sih, enggak. Berarti mau jadi WNI? Iya, mau stay di sini. Indonesia. Kenapa? Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Kenapa cinta Indonesia? Kenapa? Kayaknya yang pertama itu dari orang-orang sih. Orang-orang. Soalnya ramah, terlalu ramah. Ya. Terlalu ramah. Terlalu ramah. Kalau misalnya orang Jerman nggak suka sama sesuatu, harus bilang langsung gitu. Tapi kalau orang Indonesia, maaf ya, nanti aja, nggak bisa, nggak tahu. Ini Gitu. orang Indonesia tuh memang sopan. Iya, Kemarin orang juga ada orang Indonesia komen di banget. tempat gue. Maaf ya Om, gue unsubscribe gitu. Kenapa lagi sih Om? Lu ngapain bikin konten apa lagi sih Om? Biasalah kadang-kadang kan. Sopan juga banget sih. Unsubscribe pakai komen dulu, maaf ya gitu. Tapi Aduh. emang sih, walaupun ujungnya tetap kayak aduh ada sedikit sakit, tapi mengurangi. mengurangi, sekedar mengingatkan gitu kan. Terus mereka tuh selalu positif. Jadi orang Indonesia sukanya positif terus, kayak bersyukur banget sama hidupnya. Banyak yang tanya, kenapa saya mau jadi WNI? Sejak saya upload video paspor di bandara waktu ke Singapura, banyak banget yang tanya di TikTok. Jadi hari ini saya mau cerita sedikit. Alasan paling besar karena orang Indonesia ramah, baik, dan bikin saya merasa di rumah. Dan waktu kembali dari Singapura, petugas imigrasi lihat paspor saya. Lihat saya, senyum dan bilang, welcome home. Mungkin hal kecil ya, tapi buat saya sangat berarti. Hidup terasa simple. Kalau kalian, apa arti jadi WNI? Nah, ternyata apa yang kita lihat, bule-bule ini mau berpindah ke negara Indonesia disebabkan oleh, pertama adalah bukanlah disebabkan oleh orang bilang harta benda, oleh kekayaan individu itu, tapi tidak. Dia merasakan keramahan dan juga betapa welcomingnya orang Indonesia dan juga negara Indonesia terhadap mereka, dan juga layanan-layanan yang dianggap sebagai saudara dan juga orang terdekat. Itu yang menyebabkan mereka rasa tersentuh dan ingin menetap di Indonesia. Ayo kita teruskan video yang lain. Saya pun terkejut karena Tuhan kirim saya ke kota besar. Dari kecil saya punya impian mau di kampung terpencil dan buka panti asuhan dan ada ratusan anak, rame-rame, rumah besar. Tapi Tuhan punya rencana lain. Jadi itu yang ada di pikiran saya, yang seperti saya lihat misionaris-misionaris lain, mereka harus hidup susah, mungkin naik perahu, pergi ke pasar, semua hidup di daerah terpencil. Tapi Tuhan buka jalan, kirim saya ke Jakarta. Lama saya bingung bergumul dengan Tuhan, apalagi saya orang desa, saya orang Kansas.
Saya nggak cocok di kota besar. Saya senang dengan alam, senang berdiam diri. Jadi lama saya bertanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kirim saya di Jakarta? Tapi lama-lama Tuhan mulai buka jalan dan saya sadar bahwa sebenarnya panggilan saya itu bukan hanya buka rumah besar, pergi ke tempat terpencil, tapi yang paling dibutuhkan sekarang ya anak-anak butuh suara. Butuh seseorang yang bisa bersuara bagi mereka karena sedikit orang yang bersuara buat mereka tidak punya orang yang bisa bersuara bagi mereka. Makanya Tuhan kirim mungkin di ibu kota, di kota besar supaya ada banyak kesempatan seperti ini bisa bahas masalah anak-anak yatim piatu, bisa bersuara bagi mereka dan lebih banyak orang tergerak hati untuk mengadopsi, untuk buka pelayanan buat anak-anak begitu Pak. Jadi Tuhan punya rencana lain daripada ekspektasi saya sendiri begitu Pak. Nah, orang tua bagaimana reaksinya ketika Amanda bilang aku mau melayani di Indonesia? Iya, mereka senang, Bapak dan Mama. Senang? Iya, mereka mendukung karena mereka sudah melihat dari usia 9 tahun memang jelas saya punya panggilan dalam hidup. Bahkan setelah saya mulai mensponsori anak asuh, saya minta dibeli ada Rosetta Stone, kursus bahasa Indonesia, dan mereka pun pesan, mereka pun beli, padahal itu mahal, 2 juta kalau nggak salah hari itu, tapi ya mereka dukung, mereka melihat memang jelas ini panggilan. Jadi setelah hanya ya pasti ada tantangan, ada ya kesulitan karena kami pikir nanti, saya pikir setelah udah jadi atlet profesional, udah kejar cita-cita, sudah kuliah, tapi tiba-tiba Tuhan bilang go pada saat saya masih 17 tahun. Jadi kami semua terkejut, sedih, tapi tetap kami tahu ya, memang benar ini rencana Tuhan. Jadi mereka mendukung. Hanya yang masalah organisasi itu memang bapak saya pada awalnya dia tidak mendukung karena dia bilang sama saya, Amanda ada cara menjadi seorang misionaris, harus lewat organisasi, harus gini, cari donator, buat fundraiser, belajar bahasanya dulu ya, banyak cara. Dan saya bilang, ya maaf Pak, saya hormati pendapat Bapak, tapi kalau saya sudah dengar suara Bapakku di surga dan dia bilang go, dan saya tahu pasti maksudnya go sekarang, pesen tiket, ya Tuhan pasti akan menyertai saya. Dan Bapak saya yang pertama bilang, ya memang saya salah itu, memang ini rencana Tuhan luar biasa, bukan berarti lewat di organisasi itu salah atau tidak, luar biasa banyak misionaris datang lewat organisasi dan itu bagus banget pelayanan, cuma itu bukan jalan untuk saya. Setiap kita punya panggilan yang unik, itu masalah kita manusia, kita ambil prinsip dari kisah orang lain, ya itu tidak boleh. Kalau untuk saya, Tuhan mengizinkan saya menderita, saya harus datang sendiri, saya harus belajar bahasa secara alami, dan ya alami itu semua sakit penyakit semua bersama dengan Tuhan. Dan makanya ada kesaksian saya karena Tuhan kirim saya, dan saya buat prinsip dari awal, saya tidak akan buat fundraiser atau minta cari donatur atau apa. Saya bilang ke Tuhan, kalau memang ini benar Tuhan, Engkau akan cukupkan, dan itu yang dia lakukan. Begitu banyak cerita mujizat dari hal kecil sampai hal besar, dari sepatu, baju sampai rumah, Tuhan cukupkan tanpa harus capek minta-minta atau buat fundraiser atau apa. Jadi itu kesaksian yang saya punya karena Tuhan ya bilang, karena Tuhan dipermuliakan dalam orang-orang lemah. Kalau kita hebat, besar, punya pendidikan, punya organisasi, banyak dukungan, banyak donatur, banyak ini, ya pasti Tuhan gak akan dipermuliakan. Tapi Tuhan dipermuliakan kalau dia panggil anak yang 17 tahun, baru tamat SMA, gak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa budaya, dan datang ke Indonesia. Itu semua hanya karena Tuhan. Tidak mungkin ini semua terjadi kalau gak ada Tuhan. Alasan utama kenapa aku milih tinggal di Indonesia. Aku udah pernah tinggal di banyak tempat. Jerman, Italia, Thailand, Singapura, dan Rusia sebagian besar hidupku. Tapi kemanapun aku pergi, nggak ada tempat yang bisa buat aku senyaman di Indonesia. Di sini, rasanya udah kayak rumah sendiri. Of course, Indonesia punya budaya yang amazing, alam yang luar biasa, cewek-cewek yang cantik dan imut pastinya. Tapi untuk aku, rahasia utama Indonesia lebih ke orang-orangnya dan sikap mereka dalam menjalani hidup. Itu berdampak sangat positif di hidupku. So I live in Indonesia right now, and it's crazy how much your perspective changes when you move to a country like this. Europe, you know, you have your watch, it's like, how can I effectivize my time as much as I want? Like, oh, I need to go to work. You don't like care about your family or nothing. Just
your work, your success, your money, you know. That's why I love Indonesia, you know. For me? Wow, what is this? Saddle for praying. Yeah. Thanks, girl. So happy to be back again. Feel at home. Thank you. Thank you. That's very cute. I appreciate it. How is this for you? I'm in love. Yeah, I'm in love. Do you think you can run a little bit? There's just an easiness of life here. There's a happiness, there's a peacefulness, there's a blissfulness that in the Western world, in the US, I didn't really get that same vibe. But everyone's laid back and chill and easy, and I love that mindset, especially as a mindset mentor. I love that. Ada satu kalimat menarik yang sering diucapkan para pendatang asing ketika tinggal di Indonesia. Baru di Indonesia, gue merasa hidup lebih waras. Meski terdengar berlebihan, ungkapan ini justru semakin sering muncul dari warga Amerika, Eropa, hingga Rusia. Mereka datang dengan anggapan bahwa negara asalnya adalah yang paling maju, namun justru menemukan ketenangan, kehangatan, dan rasa hidup yang sesungguhnya di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Itu dia guys, video-video menarik tentang bagaimana bule-bule ini nekat untuk pindah negara dan juga menjadi warga negara Indonesia, bukan saja membawa diri mereka secara individu, bahkan membawa seluruh keluarga mereka dan menetap di Indonesia. Sesungguhnya guys, kekayaan dan juga harta benda itu bukanlah segala-galanya. Apa yang paling penting adalah sebenarnya ada pengisian rohani dan juga pengisian minda dan juga hati kita, agar kita berasa gembira, lebih bahagia dengan apa adanya kita. Itulah konsep orang Indonesia ini, berbahagia dengan bersederhana, bertoleransi walau apapun kita, bertoleransi siapapun kita, dan juga melayan sama ada agama, ras, dan juga bangsa secara sekata dan juga sama. Itu yang difahami. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu penuh dengan budi bahasa. Jika Anda sopan, mereka pun sopan. Jika Anda berbudi bahasa, mereka pun juga berbudi bahasa. Itu guys, video-video menarik daripada saya. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sayang semuanya.